ya. Walaupun kadang ada kalanya mulut manis ini ada yang benar dan ada yang tidak benar. Jadi ketika ini kita lakukan semata-mata adalah ditakutkan kita menemukan ketemu dengan siapapun ya yang bermulut manis tapi belum benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri wanita kegantelan atau wanita yang memang gampang diselingkuhi. Sebetulnya itu ya. Jadi di sini banyak hal yang mesti kita pahami ketika kita sudah betul-betul berumah tangga. Hal ini semata-mata demi menjaga keharmonisan rumah tangga kita sendiri. Maksudnya ketika kita sudah banyak paham tentang banyak hal, tentunya kita juga perlahan entah dengan cara apa, paling enggak apa yang kita alami, apa yang pernah kita dengar bisa menjadi bahan pondasi untuk lebih bertahan dengan rumah tangga sendiri. Karena tentunya keharmonisan adalah harapan setiap insan. Ya. Oke, kita lanjut ke topik. Yang pertama yang perlu kita pahami itu apa saja? Yang pertama biasanya adalah karena orang merasa haus. Nah, haus tentang kepuasan. Nah, ini. Nah, kepuasan yang memang dapat menggelincirkan seseorang ke hal yang bersifat perselingkuhan biasanya adalah kepuasan secara batiniah atau kepuasan seksualitas yang memang kurang. Nah, kepuasan di sini yang ia alami adalah selalu kurang kepuasan. Jadi bukan hanya sekali atau 2 kali, cuman hal ini mungkin lebih sering dia alami. Jadi dia merasa bahwa sementara saya menikah, ini juga salah satu tujuan saya, yaitu ingin memenuhi hasrat saya sebagai orang pada umumnya, ya tentunya ini. Tentunya ini harus diperhatikan. Jadi memang pernikahan banyak hal yang terlibat di dalamnya, tapi itu masuk salah satu tujuan, ya. Jadi bagian dari keutamaan yang harus diperhatikan. Ketika kepuasan ini yang seharusnya dia dapatkan, ya entah oleh si istri, entah oleh si suami, tentunya dalam hal apapun ketika sudah bicara kepuasan adalah secara langsung atau tidak ini menjadi hal penting. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika bukan karena kepuasan, bisa jadi karena wanita tersebut adalah wanita yang suka berbohong terhadap pasangan. Karena kebohongan yang dilakukan secara terus-menerus, ya, ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah disadari sebelumnya. Nah, karena di dalam diri manusia ini, apabila kita melakukan suatu hal secara rutin selama 90 hari berturut-turut, maka itu akan tercetak menjadi sebuah mindset baku. Mindset utama yang akhirnya tercipta di situ, ya. Contoh misalnya kita sulit bangun pagi, maka kita usahakan bangun pagi terus minim selama 90 hari. Karena 90 hari ke depan itu sudah dengan sendirinya kita terbangun. Ini. Begitu pula dalam hal-hal lain. Maka jangan dibiasakan berbohong terhadap siapapun, karena kebohongan bukan merugikan orang lain, tapi sesungguhnya adalah merugikan diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, biasanya orang tersebut memang mudah percaya dengan mulut manis. Nah, ini. Mulut manis biasanya adalah menjanjikan dalam hal apapun, tentunya dengan hal-hal yang lebih memicu keinginan, ya. Semakin percaya, maka orang akan semakin penasaran dengan kata-kata yang ia ucapkan selanjutnya. Ini. Maka dari itu, jangan pernah mudah tergoda dengan mulut manis, ya. Walaupun kadang ada kalanya mulut manis ini ada yang benar dan ada yang tidak benar. Jadi ketika ini kita lakukan semata-mata adalah ditakutkan kita menemukan ketemu dengan siapapun ya yang bermulut manis tapi belum benar. Ini ruginya, ya. Lalu yang keempat adalah gampang cemburu, ya. Biasanya cemburu ini adalah bentuk rasa takut, ya. Rasa takut. Jadi cemburu ini memang manusiawi. Cuman bagaimana ketika seseorang kok cemburu sama selingkuhan? Ini kan sebetulnya kadang-kadang kurang masuk di akal, karena siapapun ketika seseorang melakukan perselingkuhan itu kan berarti melakukan hal yang
salah, yaitu bukan pada tempatnya dan bukan miliknya. Jadi ketika kecemburuan ini alasannya saya juga bingung, tapi itu adalah bagian dari hal yang kadang memang terjadi. Jadi perasaan sudah memiliki terlalu kuat sehingga timbullah perasaan cemburu dengan sendirinya. Lalu kemudian yang kelima, dia akan selalu bersikap aneh, mencari perhatian ketika melihat pria yang memang menurutnya adalah pria tampan. Ya, karena tampan atau tidak ini kan relatif tergantung kita mau menilai dari sisi mananya, dari sisi fisik mananya. Ya, ini adalah dia selalu bersifat aneh atau banyak hal yang memang semata-mata ia lakukan demi mencuri perhatian dari pria tersebut. Yang keenam, ini adalah tanda yang paling jelas, ya, ketika seorang istri maksudnya tidak mau menerima kekurangan suami. Ini adalah sangat memiliki batasan yang sangat tipis dengan timbulnya sebuah perselingkuhan. Karena dia intinya tidak mau hidup susah. Dia kepengen hidup yang glamor dan lain sebagainya. Ini kan sementara dia mencoba menelusuri siapa tahu bisa didapat dengan orang lain. Nah ini. Jadi mungkin adalah ya seorang pasangan yang suka menuntut hak namun dia lupa dengan kewajiban. Ini di sini sebetulnya kurang adil, ya. Karena sebetulnya kebahagiaan itu tidak mahal. Rasa datangnya saling pengertian satu sama lain ini sudah mulai menciptakan bibit-bibit kebahagiaan yang tidak ternilai sebetulnya. Kalau kita mau simpel. Lalu yang ketujuh, biasanya orang yang suka melakukan perselingkuhan atau suka selingkuh ini juga memiliki emosional yang tinggi, ya. Jadi gampang marah. Ini adalah bagian dari hal yang memang perlu diperhatikan juga, ya. Karena gampang marah ini juga sebetulnya bisa diciptakan dari hal-hal lain. Cuman biasanya hal lain itu emosionalnya, marahnya ini berbeda. Tidak semarah ketika ketika seseorang yang kebetulan suka melakukan perselingkuhan. Nah sahabat, itulah 7 hal ya yang perlu kita pahami merupakan bagian dari ciri-ciri wanita kegatelan. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.